Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ustazah yang mengajar bahasa Indonesia dan yang saya hormati kawan-kawan kampus STIQ Amuntai yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bangsa Indonesia dan fungsional bahasa Indonesia. Baiklah, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad. Negara Indonesia menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu bersifat demokratis, yang artinya bahasa Melayu tidak menunjukkan status sosial si pembicara tersebut. Kemudian daripada itu, bahasa ini termasuk Sunda Kasar dan bahasa Melayu juga sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan bahasa perhubungan. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat diidentifikasikan menjadi bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa standar. Keempat bahasa tersebut mempunyai fungsi masing-masing seperti yang saya sebutkan berikut. Pertama, bahasa negara. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa Indonesia. 2. Identitas di mata nasional. 3. Sarana hubungan antar warga daerah dan antar budaya. Dan 4. Pemersatu lapisan masyarakat, sosial budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Kemudian bahasa Indonesia ini juga sebagai bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu adalah pemersatu suku bangsa, yaitu suku bangsa, rasa, antar golongan atau sara bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kedudukannya sebagai bahasa standar. Di sini kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu bahasa harus mampu mengatasi batasan kedaerahan dan harus dapat berlaku sebagai bahasa baku yang menjadi ciri manusia Indonesia yang modern. Sebagai penanda kepribadian dalam pergaulan, orang harus dapat membedakan dirinya dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Sebagai penambah wibawa, yaitu bahasa standar harus digunakan oleh orang yang berpengaruh sehingga dapat menambah wibawa pada setiap orang yang menguasai bahasa standar. Selanjutnya, fungsional bahasa Indonesia. Jadi, fungsi bahasa yang utama dan utama sudah terlihat di konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literate bahasa atau ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial dialektif dalam bahasa. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang materi kami, untuk silahkan mengajukan pertanyaan. Kami beri 2 pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan yang mau bertanya. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami atau kelompok 1. Jikalau ada kurangnya mohon dimaafkan.
Kalau ada kelebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.